Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, para dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta seluruh sivitas akademika, seluruh peserta acara Kongres ke-8 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara Kongres ke-8 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) secara virtual. Saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) yang berkenan mengundang saya untuk memberikan sambutan kunci dalam kongres ini. Dalam kesempatan ini, saya diminta untuk menyampaikan sambutan dengan topik kontribusi kampus dalam usaha ikut mengatasi resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Topik ini menurut saya sangat penting dan relevan dengan kondisi saat ini di mana dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pertanyaan mendasar adalah kapan dan bagaimana kita dapat keluar dari krisis, sementara kita sendiri belum memahami dengan baik berbagai aspek dari krisis ini. Kontribusi yang dapat diberikan oleh Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam merumuskan upaya keluar dari krisis ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 sangat dinantikan. Krisis ekonomi kali ini sangat berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya. Dalam berbagai seminar mengutip IMF, saya sering menyampaikan pandemi ini sebagai crisis like no other. Krisis kesejahteraan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dan krisis ekonomi yang mendorong resesi ekonomi global terburuk. Berbagai krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya selalu diawali dengan krisis di sektor finansial yang mengakibatkan berkurangnya likuiditas. Akibatnya pembiayaan dari perbankan terhambat, yang pada gilirannya akan menghambat investasi. Bila permasalahan likuiditas ini menjalar menjadi permasalahan aset non-liquid, maka pembiayaan dapat berhenti yang mengakibatkan proses pembentukan modal dan investasi berhenti, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu. Krisis ekonomi seperti ini sudah sering terjadi dan para ekonom telah memiliki pengalaman dan cara yang baku dalam menanganinya. Sementara itu, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya. Di awal masa pandemi, beberapa negara melakukan lockdown penuh, tapi ada negara yang melakukan lockdown terbatas. Indonesia memilih pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Meskipun tidak sama persis, prinsip lockdown maupun PSBB adalah sama-sama membatasi pergerakan masyarakat yang secara langsung berdampak terhadap aktivitas perekonomian. Jika dalam krisis ekonomi sebelumnya, dampak pada sektor real terjadi secara tidak langsung, disebabkan karena faktor likuiditas dari sektor keuangan, tapi dalam krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, justru sektor real terdampak lebih dahulu. Di sektor rumah tangga, masyarakat mengurangi atau menunda aktivitas ekonomi seperti konsumsi, kecuali konsumsi untuk bahan pokok. Pelambatan ekonomi kemudian berdampak pada sektor korporasi
di mana terjadi pengurangan aktivitas produksi dan investasi yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Dampaknya makin berat karena daya beli masyarakat juga akan berkurang, sehingga pelambatan ekonomi tidak bisa dihindari. Inilah yang mengakibatkan terjadinya krisis di sektor real. Krisis di sektor real ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh untuk menghindari penularan krisis ke sektor finansial. Bila terjadi krisis ganda, yakni krisis di sektor real dan krisis di sektor finansial, maka pemulihan akan menjadi lebih panjang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk mencegah krisis di sektor real ini agar tidak menjalar menjadi krisis di sektor finansial. Pada awal masa pandemi COVID-19, dengan cepat pemerintah melakukan refocusing dan realokasi APBN tahun anggaran 2020. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan rincian sebagai berikut. Untuk penanganan kesehatan dialokasikan 97,26 triliun. Untuk perlindungan sosial dialokasikan 234,33 triliun. Untuk dukungan UMKM dialokasikan 114,81 triliun. Untuk dukungan korporasi disediakan 62,22 triliun. Untuk insentif usaha termasuk pengurangan pajak dialokasikan sebesar 120,6 triliun, dan untuk dukungan kepada pemerintah daerah dan sektoral disediakan 65,97 triliun. Dari jumlah tersebut lebih dari 411 triliun atau lebih dari 60% dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga, usaha mikro dan kecil (UMK), dan korporasi. Selain itu juga diberikan berbagai insentif lainnya, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari 120 triliun. Semua upaya yang dilakukan termasuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang sangat besar tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi untuk mencegah terjadinya krisis di sektor finansial yang sampai saat ini masih terkendali. Seluruh upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah membuahkan sebuah optimisme. Angka pertumbuhan ekonomi year on year nasional triwulan ketiga tahun 2020 sebesar minus 3,49%, yang lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua sebesar minus 5,32%. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan kembali berada pada kisaran antara 4% sampai dengan 5%. Hadirin peserta kongres yang saya hormati, para ekonom biasanya memetakan kedalaman dampak krisis dan jalur pemulihannya dengan 3 pola. Pertama, pemulihan akan mengikuti bentuk V atau V-shape, artinya terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi, tapi segera kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya. Kedua, pemulihan akan mengikuti bentuk U atau U-shape, artinya terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi, tapi dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dan biasanya kembali pulih dengan jalur pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari sebelumnya. Ketiga, pemulihan akan mengikuti pola bentuk L-shape, artinya terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi dan dibutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan, dan setelah pulih memiliki jalur pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jalur pertumbuhan sebelumnya.
Seperti saya uraikan sebelumnya dalam membahas pola pemulihan ekonomi, konteksnya adalah krisis finansial. Untuk krisis ekonomi akibat berhentinya sektor real karena pandemi COVID-19 merupakan teritori baru bagi ilmu ekonomi dan bisnis. Namun demikian barangkali ada baiknya kita juga memetik pengalaman negara lain dalam mendorong pemulihan walaupun krisis ekonomi diakibatkan oleh krisis finansial. Negara-negara yang mengikuti pola pemulihan bentuk V biasanya adalah negara-negara yang dapat memulihkan dengan cepat likuiditas di sektor finansial sehingga pemberian kredit dan investasi tetap berjalan. Walaupun terjadi penurunan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali pulih dengan cepat. Negara-negara yang mengikuti pola pemulihan bentuk U biasanya adalah negara-negara yang tidak mampu menghindari krisis perbankan sehingga pemberian kredit terputus dan investasi tidak terjadi. Akibatnya terjadi resesi dan merosotnya produktivitas yang mengakibatkan lambatnya pemulihan dan setelah berhasil pulih memiliki jalur pertumbuhan yang lebih rendah. Negara-negara yang mengikuti pola pemulihan bentuk L biasanya adalah negara-negara yang mengalami krisis finansial yang dalam dan sempat terjadi pemburukan yang parah di sektor real. Negara dengan pola seperti ini membutuhkan waktu yang panjang untuk pemulihan. Dan bila berhasil pulih, jalur pemulihannya akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Pada saat ini pemerintah masih mengharapkan pemulihan ekonomi Indonesia akan mengikuti bentuk V. Mengingat sampai saat ini krisis di sektor real belum mengakibatkan krisis di sektor finansial dan tanda-tanda pemulihan sudah terlihat. Hadirin serta Kongres yang saya hormati, terlepas dari diskusi yang saya sampaikan di atas, yang paling menentukan berapa lama kita akan keluar dari krisis ini adalah bagaimana pandemi COVID-19 ditangani. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kita menyaksikan bahwa pertumbuhan kasus terkonfirmasi COVID-19 masih terus mengalami peningkatan. Banyak ahli epidemi menilai bahwa pandemi ini hanya bisa diakhiri kalau dunia memiliki vaksin yang efektif. Beberapa kandidat vaksin telah memasuki tahap uji klinis terakhir, termasuk yang saat ini dilakukan di Indonesia. Pemerintah sendiri tengah bersiap agar pada waktunya nanti ketika vaksin dinyatakan memenuhi syarat, masyarakat dapat segera mendapatkan vaksin tersebut. Oleh karena itu pilihan yang tersedia saat ini agar kegiatan ekonomi dapat berjalan adalah menegakkan protokol pencegahan COVID-19 yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu masukan dan para pengajar ilmu ekonomi dan bisnis yang tergabung dalam Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia sangat diperlukan. Saya ingin memberikan tantangan kepada peserta Kongres AFB agar di akhir Kongres dapat memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana kita dapat mencegah agar krisis tidak berubah menjadi krisis ganda, yaitu krisis sektor real dan krisis sektor finansial, dan melakukan pemulihan mengikuti bentuk V. Para ekonom khususnya memegang peran penting sebagai analis, praktisi, dan sebagai inovator kebijakan. Ekonomlah yang dapat meletakkan mekanisme krisis saat ini ke dalam perspektif yang tepat berdasarkan pengalaman krisis sebelumnya dan memberikan inovasi kebijakan serta harapan tentang pemulihan yang paling tepat. Pada akhir sambutan,
Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Kongres AFEBI ke-8 ini. Semoga Kongres ini dapat menjadikan AFEBI lebih maju dan sukses serta senantiasa dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semoga Allah meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.